Akan merangkai mikroskop cahaya berikut. Yang pertama, kita lepas penutup pada tempat lensa okuler. Kemudian kita ambil lensa okuler dan kita pasang pada tempatnya. Nah, lensa okuler yang kita pakai itu bertuliskan 10 kali. Kemudian kita pasang pada tempatnya. Kita memasang lensa okuler pada tempatnya. Sekarang kita pasang lensa objektifnya. Di mikroskop cahaya ini ada 3 perbesaran untuk lensa objektifnya. Di lensa objektif ini nanti akan ada perbesarannya. Contohnya ini, itu perbesaran 4 kali. Kemudian perbesaran 10 kali. Dan perbesaran 40 kali. Pasang lensa objektifnya di tempatnya. Cara memegang mikroskop yang benar, tangan kanan memegang bagian pegangannya, kemudian diangkat, dan tangan kiri menopang bagian bawah mikroskop. Bagian-bagian mikroskop dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bagian optik dan yang kedua bagian mekanik. Bagian optik itu terdiri dari lensa okuler, kemudian lensa objektif, dan cermin. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar objek atau benda yang akan kita amati, dan lensa okuler ini letaknya yang dekat dengan mata. Kemudian ada lensa objektif, berfungsi untuk memperbesar objek atau benda yang akan diamati dan terletak dekat dengan benda yang akan diamati. Dan yang ketiga yaitu cermin. Cermin ini ada 2, yaitu cermin cekung dan sebaliknya itu cermin datar. Fungsi dari cermin ini adalah untuk mengumpulkan cahaya. Cermin datar digunakan ketika cahaya terpenuhi atau tidak terlalu gelap. Sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Bagian berikutnya dari mikroskop adalah bagian mekanik. Yang pertama itu adalah tabung atau tubus, kemudian pemutar kasar, bagian bawahnya ada pemutar halus, kemudian pegangan, revolver yaitu tempat dari lensa objektif tadi, kemudian ada meja objektif atau meja preparat, kemudian ada penjepit objek, kemudian ada pengarah dari penjepit objek. Bagian bawah meja preparat itu ada diafragma, dan terakhir adalah kaki mikroskop atau tabung mikroskop, berfungsi menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Kemudian pemutar kasar atau yang bagian besar ini berfungsi untuk menaikkan maupun menurunkan tabung mikroskop. Kemudian pemutar halus ini nanti untuk mengatur naik turunnya juga, tapi lebih detail. Jadi dia akan membuat lensa objektif ini nanti lebih fokus atau lebih jelas ke objek. Kemudian bagian yang ini belakang atau punggungnya itu adalah pegangan mikroskop, berfungsi ketika kita ingin mengangkat atau membawa mikroskop seperti ini. Setelah itu bagian bawahnya ada meja objek.
objektif atau meja preparat berfungsi untuk meletakkan objek. Di atasnya ada penjepit. Jadi nanti objeknya seperti ini contohnya diletakkan di atas meja preparat dan dijepit menggunakan penjepit tadi. Kemudian bagian samping kanan itu ada bagian yang digunakan untuk mengatur maju atau mundur dan ke kanan atau ke kiri objek. Jadi yang depan itu fungsinya untuk geser ke kanan dan geser ke kiri. Ini seperti ini contohnya. Bagian belakang berfungsi untuk mengatur objek maju atau mundur. Di bawah meja objek itu terdapat diafragma. Nah ini, diafragma ini bisa diputar karena diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Jadi ketika berada di lubang yang kecil, maka cahaya akan sedikit yang masuk. Dan ketika di bagian yang besar, nah seperti ini, maka cahaya yang masuk akan banyak. Dan bagian yang terakhir itu adalah kaki mikroskop, berfungsi sebagai penyangga mikroskop atau juga penyangga saat kita bawa mikroskop seperti ini. Praktek menggunakan mikroskop. Yang pertama kita siapkan pasti mikroskopnya. Yang kedua itu adalah objek atau benda yang akan kita amati. Nah, objek ini akan kita bahas lebih detail atau lebih lanjut di video berikutnya. Sekarang kita fokus ke penggunaan mikroskop. Yang pertama, objek tadi diletakkan di atas meja preparat. Kemudian dijepit biar rapat. Kita geser posisinya ke kanan atau ke kiri sehingga objek tersebut tepat berada di tengah sumber cahaya. Nah, sementara sudah tepat di tengah, kita gunakan perbesaran yang paling kecil terlebih dahulu di lensa objektif, yaitu di sini ada tandanya pita merah. Itu berarti dia yang paling kecil atau perbesaran 4 kali. Kemudian kita lihat melalui lensa okuler. Kita putar atau kita atur posisinya, naik turunnya. Jika menggunakan lensa objektif yang kecil tidak terlihat, kita geser ke perbesaran yang berikutnya atau yang lebih besar dari yang pertama, yaitu yang ada tandanya warna kuning, yaitu perbesaran 10 kali. Tunggu sampai ada bunyi klik pada revolver, berarti dia udah pas. Kemudian kita lihat dalam menggunakan mikroskop ini, ketika kita lihat ternyata masih gelap atau cuaca di luar itu emang gelap, kita gunakan cermin yang cekung yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya. Tapi ketika cahaya di luar itu sudah mencukupi atau cukup terang, kita gunakan cermin datar. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah hasil yang kita lihat tadi. Dan objeknya yang kita gunakan adalah akar dikotil atau akar tumbuhan dikotil. Yang sudah kita lihat tadi itu merupakan hasil dari perbesaran pada lensa okulernya itu 10 kali. Kemudian pada lensa objektifnya itu juga 10 kali. Sehingga objek tersebut diperbesar 10 kali 10 berarti berapa? 100. Nah, benar. Berarti perbesaran objek tadi itu adalah 100 kali lipat dari ukuran aslinya. Tadi adalah penjelasan tentang bagian, fungsi, dan cara menggunakan mikroskop. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.